Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita hadir di sini dengan penuh sukacita. Saya percaya setiap hati yang hadir di sini penuh dengan sukacita. Amin. Yes, Amin. amin. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan Yesus, kami bersatu dalam doa ya Tuhan. Dan bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, yang begitu besar, yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami Tuhan. Amin. Yes. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini, melawat setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami datang dengan pergumulan kami Tuhan. Kami membawa setiap kami Tuhan, hati kami, pikiran kami, hidup kami Tuhan, pergumulan kami, masalah kami Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk masuk dalam hati kami hari ini. Kami membuka hati kami Tuhan, agar Kau bekerja dan kami bisa menerima Tuhan lawatan-Mu hari ini Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, di hati kami, hidup kami, dan ibadah ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, bahwa kami Tuhan penuh Roh Kudus-Mu. Haleluya Yesus. Bawaku kudus-Mu di tempat kediaman. Biarlah kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan
Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari setiap kita berucap syukur, menyembah Allah hadir di sini. Allah itu pernah berikan yang terbaik. Haleluya. Kami mengucap syukur Kami saudara ucapkan syukur dalam setiap doa dan permohonan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Mari saudara sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku menyembah Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir setiap kami hari ini ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
kemuliaan bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tangan Tuhan hadir setiap kami hari ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan kami menjadi doa yang harum bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami tahu dan kami sadar Tuhan, kami gak layak di hadapan Tuhan, tapi kami yakin Kau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk memuji dan memuji-Mu Tuhan. Kami bersorak demi nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memuji dan bersuka cita, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yesus naik ke surga, memberikan kuasanya bagi setiap umatnya. Amin. Amin. Mari kita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Tuhan, mari kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Amin. Karena Tuhan Yesus itu baik. Yes. Amin. Haleluya. Mari saudara, tepuk tangan. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian ulas sampai kawan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga
dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersukacita hadiahnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji jatuhlah sang kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan berteriak sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Saya persilakan saudara untuk kembali. Baik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati pikiran kita agar firman itu bisa bertumbuh dalam hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kiranya Engkau berkenan menerima setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan dia dari salib-Mu Tuhan. Amin, yes. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Yang Kau sampaikan. Nama Yesus terus dimuliakan Tuhan. Amin, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
gendong hamba-Nya Tuhan. Jalannya Tuhan menolong. Saat mengangkat tangan Tuhan, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan menolong. Kuatlah hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan menolong. Saat mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Buatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Buatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Buatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Buatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Haleluya. Kuatkan hati kami, teguhkan iman kami di dalam Engkau. Kami mau lakukan dalam hidup kami. Kami percaya saat kami mengangkat tangan, Tuhan, Engkau turun tangan untuk menopang kami, untuk memberkati kami, memulihkan kami, menyembuhkan setiap kami, sehingga kami boleh berkemenangan di dalam Engkau Yesus. Kami percaya di dalam Yesus selalu ada jalan. Cara Tuhan menolong kami begitu ajaib. Sebab itu malam hari ini Tuhan, kami menaikkan syukur kami kehadiran. Kami berterima kasih karena kami boleh menjadi milik kepunyaan. Kami berharga dan kami selalu ada di hati Tuhan. Aku percaya lawatan Allah terjadi di tempat ini. Aku percaya di tempat ini ada pemulihan. Amin. Bahkan yang mengikuti live streaming Tuhan, kami diberkati oleh Amin. dan kami boleh mengalami janji Tuhan. Ada kemuliaan demi kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Amin. Kami bersyukur Bapa, di dalam Yesus ada kemenangan. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Seperti apa yang kami naikkan, pujian, penyembahan kami pada saat malam hari ini Tuhanku, kami punya iman di dalam Yesus. Aku percaya setiap kami lebih dari pemenang.
Terima kasih Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan pesan-pesan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Bapa. Kami tidak mampu berjalan tanpa tuntunan, arahan-Mu, bimbingan, penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Malam hari ini terus pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Mari Bapa, urapi hamba-Mu. Kami minta perkenanan-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Biar Roh Kudus yang ambil alih, Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapa, kami mau buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan Kau menguatkan, meneguhkan, membajak setiap hidup kami. Kami boleh selalu berdiri teguh di dalam iman, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama mau katakan amin. Shalom saudara. Katakan kiri kananmu, Tuhan Yesus baik. Ada amin saudara? Seberapa banyak di tempat ini? Kalau Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Wow, luar biasa. Kita buka Matius 7 ayat 24. Seperti pujian dari awal. Saya memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Ya, di mana Tuhan mengajarkan, bangkitkan, bangun setiap iman di dalam Tuhan Yesus. Mari kita buka Matius 7 ayat 24. Ya, kita baca yuk 23. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kata Tuhan Yesus, yaitu apa saudara? Firman Tuhan, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Tuhan ajarkan supaya kita bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi Tuhan mau setiap kita, ya anak-anak Tuhan, melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari, lepas hari. Bahkan dikatakan, ia sama dengan orang yang bijaksana. Saat kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan lewat kebenaran firman-Nya, kita taat, maka Tuhan katakan saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Yang mendirikan apa saudara? Rumahnya di atas batu. Puji nama Tuhan saudara. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada dasar untuk membangun rumah apa? Rumah rohani kita. Ya, kita bangun saudara di atas dasar batu yang kuat, yang kokoh. Puji nama Tuhan. Tetapi saudara, hanya satu yang tetap berdiri. Ketika ada badai di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita mendirikan rumah kita di atas dasar, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ada satu perbedaannya saudara. Saya mau katakan, bukan karena bentuk rumahnya. Kadang kita salah saudara. Ya bukan karena bentuk rumahnya, bukan karena bangunannya yang bagus, yang mewah, yang indah. Wow, bangunan rumahnya bisa, kalau rumah secara yang kita miliki ya bertingkat, bagus, mewah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat, maka rumah ini ada badai roboh nggak? Roboh. Begitupun dengan rumah rohani kita, rumah kehidupan kita. Bentuk rumah bukan menjadi bagian dalam hidup kita. Tapi saudara dengar baik-baik. Kita dasar rumah itu kita dirikan di atas batu yang kokoh, yang kuat. Yaitu apa saudara? Firman Tuhan. Di atas dasar Yesus Kristus. Sekalipun tantangan dunia boleh berubah, ya masalah pergumulan dalam hidup kita boleh ada, tapi kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Amin. Ada amin saudara? Kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kekuatan. Karena kita membangun rumah bukan di tempat yang biasa-biasa saja, tapi di atas dasar batu yang kokoh, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Katakan kiri kanan, bangun di atas dasar Tuhan Yesus. Hari ini saudara, firman Tuhan ingatkan saudara dan saya. Anak-anak Tuhan, sering kali kita sibuk. Tuhan katakan jangan sibuk, jangan fokus.
membangun rumah, membangun sesuatu yang terlihat, saudara, indah di mata orang, di mata manusia. Artinya apa, saudara? Jangan kita sibuk memperindah bangunan iman kita. Kita sibuk membangun bangunan iman kita. Kita aktif melayani, saudara. Mungkin kemana-mana kita melayani. Mengikut berbagai macam kegiatan rohani. Tapi, saudara, kita tidak memiliki dasar yang kuat. Seringkali bahkan kita memiliki pengetahuan firman Tuhan yang begitu luar biasa, saudara. Ini, saudara, pengetahuan firman begitu luas. Kita ngerti, kita tahu firman. Namun, saudara, ada pertanyaan yang lebih penting dalam hidup kita. Apa itu, saudara? Di atas dasar apakah iman saudara dan saya itu dibangun? Ada amin, saudara? Kalau kita membangun bukan di atas dasar yang kokoh yaitu Yesus Kristus, ada angin, ada badai, maka kita nggak kuat, saudara. Yang Tuhan ajarkan malam hari ini yang pertama, iman yang dibangun di atas dasar emosi, ingin dilihat orang, ingin dipandang orang, saudara. Kita melayani, kita bahkan mengikuti berbagai macam kegiatan. Kalau kita bangun iman di atas dasar emosi kita, itu akan runtuh. Betul nggak, saudara? Itu akan runtuh, nggak kuat, saudara. Karena pondasi kita tidak kuat. Ketika perasaan kita berubah, emosi kita, perasaan kita berubah, itu akan gak kuat, saudara. Tapi hari ini, mari kita bangun iman di dasar Yesus Kristus. Yang kedua, tadi iman dibangun di atas dasar apa? Emosi, perasaan. Perasaan aku sudah ibadah, perasaan aku sudah melayani, perasaan aku sudah berdoa. Perasaan aku sudah baca firman. Perasaan bisa berubah. Betul apa betul? Perasaan kita bisa berubah. Makanya bukan atas dasar perasaan aku sudah berdoa. Enggak, saudara. Bangun, tetap kuat kokoh di atas dasar Yesus Kristus. Yang kedua, iman dibangun di atas dasar manusia. Itu, saudara. Hal ini pun akan goyah. Tadi perasaan kita, emosi kita. Sekarang atas dasar manusia. Iman yang dibangun atas dasar manusia pun akan roboh. Akan runtuh. Kenapa? Saat aku punya iman. Aku percaya. Aku melayani. Aku beribadah. Aku doa. Tapi aku melihat banyak orang yang mengecewakan kita. Banyak orang yang membuat hati kita kecewa. Mulai meninggalkan, tidak mau melayani lagi. Hati-hati. Di atas dasar iman. Apa yang kita bangun? Dasar manusia. Melayani di tempat penabur benih. Kecewa dengan saya, hamba Tuhan. Menghilang, saudara. Gak mau ibadah lagi, gak mau melayani lagi. Itu iman dibangun di atas dasar manusia. Hati-hati. Tapi di atas dasar Yesus Kristus, sekalipun ada yang mengecewakan, dia tetap maju untuk melayani Tuhan. Karena apa yang dia lakukan perbuat bukan untuk manusia, tapi untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ada amin. Beri tepuk tangan, saudara, buat saudara di tempat ini. Yang ketiga, iman yang dibangun di atas dasar keadaan. Ada amin, saudara? Itu pun akan hancur. Di atas dasar keadaan, ketika hidup kita tidak berjalan sesuai dengan harapan kita. Ini keadaan kita nih, lagi ngadapin masalah, persoalan, pergumulan di dalam hidup. Kita sudah berdoa, kita sudah minta Tuhan, pulihkan aku, berkati aku.
Tuhan, aku percaya keluarga, rumah tangga, usaha, bisnis, ekonomiku diberkati oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Tapi ketika harapan kita tidak ada, belum jawab doa-doa kita sama Tuhan, kita mulai meninggalkan Tuhan. Hancur hidup kita. Gak kuat. Padahal Tuhan izinkan sesuatu belum terjadi, berarti bukan Tuhan belum jawab doa kita. Tapi Tuhan menunggu waktunya Tuhan yang tepat. Ada amin, saudara? Jadi jangan iman dibangun atas dasar keadaan kita. Hati-hati. Bangun di atas dasar Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dibangun di atas dasar apa? Firman. Katakan kiri kananmu, bangun imanmu di atas dasar Yesus Kristus. Bangun imanmu di atas dasar firman Tuhan. Maka katakan bersama saya akan tetap berdiri sekalipun saya diterpa badai. Ada amin? Amin. Saudara siap? Siap. Puji nama Tuhan. Saya melihat di tempat ini jemaat penabur benih luar biasa. Badai boleh ada, tantangan boleh ada, masalah boleh ada. Wow, tapi saya melihat saudara tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Tetap beribadah, tetap maju melayani. Tetap memuliakan nama Tuhan Yesus. Katakan itu saya. Amin? Amin ya? Amin. Ketika sudah berkata itu saya, bukan janji sama Bulani loh. Yesus hadir di tempat ini. Dia senyum, dia sukacita. Wow, itulah iman yang teguh di dalam Yesus. Saudaraku kekasih, Tuhan Yesus selalu hadir di dalam hidup. Seperti tadi kita pujian. Yang satu Tuhan minta dalam hidup saudara di akhir zaman ini, tetap kuat di dalam Yesus. Kondisi apapun yang kau hadapi, tetap kuat. Sekalipun hari ini saudara mendapatkan tantangan, masalah, proses di dalam hidup, saudara, dengar baik-baik. Tidak selalu Tuhan menyatakan dalam hidupmu zona kenyamanan. Sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kadang Tuhan izinkan melalui didikan, melalui masalah, persoalan, proses yang kita hadapi. Melalui kegagalan yang kita hadapi. Melalui proses yang sangat berat yang kita hadapi. Persoalan hidup yang kita hadapi begitu berat. Tapi dengar baik-baik. Sekalipun kita merasa Tuhan, saya sudah berdoa. Tapi Tuhan kok belum jawab doa saya. Saya merasa Tuhan, kok Tuhan membiarkan saya dicemooh orang, dikecewakan orang, dijelekin orang, tidak dipandang, bahkan saya dipandang hina oleh orang-orang yang ada di sekitar saya. Dengar baik-baik, Tuhan katakan buat saudara dan saya. Tuhan ingatkan saudara, sekalipun kau diejek, difitnah, jangan pernah berkata, mana kok Tuhan Yesus tidak pernah menjawab doaku? Mana kok Tuhan tidak pernah membela aku? Mana kok Tuhan, aku sudah doa, aku sudah melayani, tetapi akunya lebih utama. Betul nggak? Mana yang lebih utama? Saya mau katakan ya, dengar. Ketika saudara sudah berdoa, sudah merasa datang sama Tuhan, dan doamu belum dijawab sama Tuhan sampai hari ini, dan engkau merasa berkata, Tuhan, mana kok tangan Tuhan gak menolong aku? Ketika aku dihina, aku dicemooh, aku difitnah, aku sudah berdoa, aku sudah melayani. Saya mau tanya sama saudara, mana yang lebih besar? Ada yang bisa jawab? Kasih Tuhan. Sekali lagi ya, supaya ngerti. Saat saudara mengalami didikan proses yang dari Tuhan, saudara berdoa, Tuhan izinkan persoalan proses dalam hidupmu, dan engkau berdoa sama Tuhan. Saudara berkata sama Tuhan, Tuhan, aku sudah berdoa saat aku difitnah,
aku diejek, aku dihina, bahkan aku sudah doa, aku sudah melayani, tapi Tuhan kok belum jawab doaku. Saudara, kalau melihat kata-kata ini, mana yang lebih besar? Apa? Akunya. Selalu akunya yang nomor satu. Akunya yang utama, bukan Yesusnya yang utama. Hati-hati anak-anak Tuhan. Akunya. Tapi Tuhan mau Yesusnya yang utama. Ada amin, saudara? Tuhan Yesus ingatkan, setiap proses itu akan menjadikan saudara pribadi-pribadi yang kuat. Amin. Katakan, pribadi yang kuat. Yang kedua, proses oleh saudara alami yang saya sebut tadi satu persatu, itu akan menjadikan saudara pribadi yang rendah hati. Bukan aku lagi nomor satu, tapi Yesus nomor satu di dalam hidup. Beri tepuk tangan yang meriah sama Tuhan Yesus. Hidupmu semakin apa? Semakin bergantung sama Tuhan, semakin berserah sama Tuhan. Seperti pujian tadi, saya nggak janjian loh, lagu ini rada kurang bisa saya. Kurang ini ya, mahbub bisa, cuman nggak hafal. Saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun. Kuncinya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam hidup saya, saudara, itu tidak pernah sia-sia. Katakan amin. Bu, kalau saya difitnah, tidak akan sia-sia. Kalau saya dicemooh, tidak akan sia-sia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengenal setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan Tuhan Yesus selalu beri yang terbaik buat hidup saudara dan saya di tempat ini. Beri tepuk tangan yang meriah sama Tuhan Yesus. Tuhan akan nyatakan kasih-Nya, kuasanya, berkat-Nya, pemulihannya, kesembuhannya. Bukan berarti Tuhan tidak menolongmu. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak membelamu. Bukan berarti Tuhan tidak hadir dalam hidup. Dia selalu ada. Jadi apapun saudara yang kau hadapi hari ini, Tuhan Yesus mengetahui yang terbaik buat hidupmu. Ada amin? Amin. Katakan kiri kananmu yuk biar kuat. Tuhan Yesus mengetahui yang terbaik buat hidupmu. Ada amin? Amin. Amin? Amin. Saya mau bersaksi saudara. Tadi saya cerita sama Luisa. Saat kami memuji menyembah Tuhan di RTOD. Padahal ini firman udah saya buat beberapa hari ya. Udah saya baca, saya pelajari. Tadi saat saya memuji menyembah Tuhan, saya mendengar suara begitu jelas. Saat RTOD menara doa dunia, Roh Kudus ingatkan sama saya, nak. Sampaikan. Bahwa berdoa itu bukan untuk meminta-minta. Bahwa berdoa itu bukan hanya untuk mengeluh, akunya yang ingin lebih diutamakan. Bahwa berdoa itu, yang Tuhan katakan, itu adalah sarana untuk membangun rohani kita. Ada amin saudara? Jadi doa adalah untuk membangun sarana rohani kita. Doa itu juga untuk membangun hubunganmu dengan aku, kata Tuhan. Amin? Amin. Itu doa. Bukan hanya kita mengeluh, meminta. Karena Tuhan tahu segala apa yang saudara alami. Dengan berdoa, kita sedang menyelaraskan hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Hati ini tadi pujian mengatakan, hati ini Tuhan menyelaraskan hati kita dengan hatinya Tuhan. Seringkali kita berdoa akunya yang tadi saya katakan, tapi kita mau belajar. Saat kita berdoa,
kita mau berkata, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kita belajar. Doa adalah proses untuk menyerahkan segala rencana di dalam hidup saudara dan saya. Untuk apa? Untuk masuk di dalam rancangan Tuhan Yesus yang lebih sempurna dalam hidupmu. Sekalipun ada masalah, persoalan, pergumulan yang saya katakan tadi. Tapi dengan berdoa, saudara, kita mau belajar rendah hati. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu yang banyaknya kita berdoa minta apa? Kehendakku yang jadi. Matius 6 ayat 10, ini doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ini yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita. Matius 6 ayat 10. Siap ya saudara? 2, 3. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bukan kehendakku yang jadi Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ada amin? Belajar saudara, menyerahkan total 100% hidup kita, masalah persoalan pergumulan kita sama Tuhan Yesus. Bukan keinginanku, bukan kehendakku, bukan kedaginganku, tapi biarlah Tuhan kehendakmu yang jadi. Terakhir, doa adalah nafas kehidupan orang-orang yang percaya. Kalau saudara gak suka berdoa, ada yang gak suka berdoa, angkat tangan. Jujur saudara. Doa Bu 5 waktu. Bangun tidur pagi, terus makan pagi, makan siang, makan sore, mau tidur. Berapa waktu? 5 waktu. Tapi kita gak punya keintiman. Ketika saya sampai hari ini saya ingat Tuhan tegur saya. Ingatkan saya saudara begitu kuat. Sampai hari ini itu firman ada di dalam hati saya. Maka saya mengambil waktu. Saya berdoa. Dan Tuhan ingatkan waktu itu. Dan saya menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Dan saya mulai. Sejak saya menerima firman ini. Saya menyerahkan hidup saya menjadi hamba Tuhan. Kita buka yuk. Matius 4 ayat 4. Luar biasa saudara. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Kita mau baca bersama-sama yuk. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Luar biasa saudara. Tubuh saudara dan saya setiap hari diberi makan enggak? Pagi-pagi yang dicari udah apa? Sarapan nasi. Luar biasa. Tubuh kita membutuhkan makanan, betul. Luar biasa setiap hari. Tapi dengar baik-baik, rohani kita pun perlu makan enggak? Saya mau tanya, rohani kita pun perlu diberi makan enggak? Perlu. Lewat apa saudara? Lewat doa, pujian, penyembahan, persekutuan dengan Tuhan. Setiap saat, setiap waktu, baca firman. Itulah makanan rohani kita. Puji nama Tuhan saudara. Kita lebih penting roti dulu yang masuk dalam tubuh kita. Roti itu berbicara apa? Makanan jasmani. Mana yang lebih penting? Bukan berarti nggak boleh makan ya. Utamakan dahulu yang saya sebutkan tadi. Ya, bangun cari makanan untuk tubuh. Lupakan Tuhan. Melek mata yang cari kopi dulu. Amin. Seringkali kita lupa
untuk memberi makanan bagian yang paling penting dalam hidup kita, yaitu rohani kita. Yuk, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini, hidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Utamakan Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa firman Tuhan, doa kita, mungkin kita secara fisik, kita hidup. Secara fisik kita maju melayani Tuhan. Secara fisik kita melihat kita sehat. Tapi jiwa kita mengalami namanya kekosongan. Katakan bukan saya. Orang-orang yang memiliki hidupnya doa, pujian, penyembahan, rohaninya itu tetap kuat, sehat. Ada amin, saudara? Secara fisik hidup, tapi kosong. Buat apa? Lebih baik, saudara, secara rohani tanpa sadar, kekosongan membuat kita mudah goyah. Hati-hati. Kalau rohani kita mengalami kekosongan, jiwa kita mengalami kekosongan, roh kita mengalami kekosongan, ada tantangan sedikit sudah goyah. Runtuh iman kita. Mudah cemas, mudah takut. Ini pesan Tuhan. Luar biasa, saudara. Lewat firman Tuhan hari ini, bangun rumah rohani kita di atas dasar Yesus Kristus dan firman Tuhan. Ada amin, saudara? Firman Tuhan adalah dasar yang kokoh buat setiap kita untuk menghadapi tantangan, menghadapi badai. Saat aku sudah gak kuat lagi, saat aku berada di titik terendah, firman Tuhan selalu hadir di hatiku dan berkata, dan aku mengucapkannya di dalam mulutku, memperkatakannya. Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi aku jalan keluar kelegaan. Ada firman di hati saudara. Ada firman. Kadang-kadang kita saat mulai kita titik terendah, saat kita sudah gak tahu harus bagaimana, ada firman lewat pujian penyembahan, tiba-tiba aku nyanyi, aku punya Tuhan yang. Itulah firman yang tertanam di dalam hati kehidupan kita. Saat aku gak tahu harus bagaimana lagi, ada badai dalam hidup, hati kita ada firman yang kuat sehingga kita tetap kuat. Ada amin, saudara? Katakan kiri kananmu yuk, ada firman di hatimu. Amin. Bukan kita hanya baca, bukan hanya kita renungkan, tapi kita mau lakukan, bahkan imani dengan iman percaya. Saat kita memperkatakan firman, Tuhan, aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau. Ketika kita memperkatakan, Tuhan akan nyatakan genapi dalam hidup kita. Kenapa? Seperti pujian tadi dikatakan, bahwa kita punya kuasa. Amin. Amin. Coba saya mau lihat wajah-wajah yang penuh kemuliaan Tuhan. Tengok kiri kananmu. Lihat. Senyum gak? Tanya, kamu punya masalah gak? Tanya dong. Kamu punya persoalan gak? Punya. Tapi dengar, firman Tuhan mengajarkan bahwa kemenangan diperoleh dengan kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Seperti tadi pujian. Luar biasa. Kemenangan saudara akan alami bukan karena kekuatan aku sebagai manusia, tapi kekuatan Tuhan, dan saudara punya iman yang teguh di dalam Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhan, aku lebih dari pemenang. Tuhan nyatakan gak? Nyatakan. Sekalipun hari ini saya sudah berdoa tapi Tuhan belum jawab, tapi aku punya iman, aku lebih dari pemenang. Ada amin, saudara? Nyatakan.
Katakan sama Tuhan Yesus, Matius 4 ayat 4 ini. Firman Tuhan yang begitu luar biasa. Hidupi firman di dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan kita, ya kebutuhan jasmani lebih utama. Rohani kita ditinggalkan. Tapi hari ini, kita mau seimbang. Rohani kita jauh lebih penting sebagai orang yang percaya. Harus hidup bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya bertumbuh, berakar, berbuah, berkualitas. Memiliki iman yang kuat, kokoh, teguh di dalam Tuhan. Tantangan boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi firman Tuhan, doamu, pujian penyembahanmu, ibadahmu, melayanimu, itu menjadi nutrisi di dalam hidupmu. Ada amin. Itu menjadi kekuatan di dalam jiwamu. Masalah berat, tapi saudara akan kuat menghadapi tantangan. Ada amin? Amin. Roti juga bukan berbicara hanya makanan. Roti juga bicara tentang kebutuhan jasmani yang mengajarkan hidup kita itu tidak ditentukan oleh harta, kekayaan yang kita miliki. Hati-hati. Banyak orang yang harta kekayaannya banyak. Wow, tapi hidupnya penuh kekosongan. Tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Kenapa, saudara? Karena hatinya mengalami kekosongan. Karena dia menghidupi roti yang utama. Anak-anak Tuhan, di tempat ini kita belajar. Sekalipun saya bukan orang kaya, sekalipun saya orang biasa-biasa saja, saya bersyukur saya dipelihara sama Tuhan. Amin. Saya sekalipun hidup sederhana, makan pun yang biasa-biasa saja, tapi saya merasakan pemeliharaan Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Makanya yuk anak-anak Tuhan di tempat ini jangan takut menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup. Seperti tadi pujian mengatakan, ini kita imani bahwa Tuhan Yesus selalu beserta dengan hidup saudara dan saya. Tuhan selalu memelihara hidup saudara dan saya. Kita percaya dengan iman ada kuasa Tuhan Yesus. Amen. Di dalam hidup saudara lebih besar dari apapun yang kau hadapi hari ini. Kuncinya tetap berserah, menyerah, angkat tangan pada Tuhan Yesus. Sekalipun hari ini beban saudara begitu berat, kayaknya sudah jalan buntu, pergumulan begitu berat, tetap percaya, tetap miliki iman, tetap berjalan bersama siapa? Berjalan bersama Tuhan Yesus. Kita sangat yakin Tuhan hadir di tengah kehidupanmu. Tuhan Yesus hadir di tengah masalah persoalan pergumulan dalam hidupmu. Tuhan Yesus hadir di tengah keluargamu. Tuhan Yesus hadir di tengah bisnis, ekonomi, pekerjaan, dan pelayananmu. Kita sangat yakin. Yakin berarti kita percaya. Yakin berarti kita punya iman. Iman yang teguh di dalam Yesus. Itulah dasar iman kita. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ada amin, saudara? Amin. Kita tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita. Banyaknya kehendakku, bukan kehendak Tuhan. Belajar, percaya, berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena saya percaya di dalam Kristus pasti ada kemenangan. Di dalam Kristus pasti ada pemulihan. Di dalam Kristus pasti ada kesembuhan. Dalam Kristus pasti ada berkat mengalir dalam hidupmu. Wah, beri tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Kuncinya sekali lagi, hidupi firman Tuhan dalam hidupmu. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah pedang roh yang mampu mematahkan setiap tipu daya iblis. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kemenangan diperoleh bukan dengan kekuatan manusia, tapi kekuatan yang dari
Tuhan Yesus. Amin. Jadi bangun manusia rohani kita. Bangun rumah kita di atas dasar Yesus Kristus. Karena melalui iman yang teguh kuat pada Tuhan Yesus, itu adalah senjata saudara dan saya untuk membuat hidup kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, tapi saya tetap kuat teguh di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Selamanya Tuhan Yesus. Saudaraku, saya sangat dikuatkan banget sebagai orang yang percaya. Hidup kita tidak terlepas dari namanya peperangan rohani. Betul? Hidup kita tidak pernah lepas yang namanya peperangan rohani. Iblis ini selalu berusaha untuk melemahkan imanmu. Iblis selalu berusaha untuk menabur godaan-godaan membuat kau terjatuh dengan tawaran-tawaran dunia. Iblis seringkali membuat kita terkecoh hati kita. Iblis seringkali membuat kita supaya kita cemas, khawatir, takut, kecewa, kepahitan. Betul nggak? Hati-hati. Ini sering terjadi dalam hidup kita. Bahkan iblis menabur selalu kecemasan dalam hidup. Padahal kita percaya kita punya siapa? Punya Tuhan Yesus. Padahal kita selalu berkata Tuhan sekali Yesus tetap Yesus untuk selamanya. Tapi iblis gak suka ketika kita punya iman yang kokoh teguh di dalam Yesus. Makanya iblis selalu menabur kebohongan, menabur kepahitan, menabur kebencian, ketakutan, kekhawatiran. Itu pekerjaan siapa saudara? Makanya iman bukan karena keadaan. Iman bukan karena emosi. Tapi iman dasar yang kokoh adalah Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kunci hidup berkemenangan atas hidup cobaan, dosa yang kita alami, yaitu melalui penyerahan diri kita 100% sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Mutlak kita mengangkat tangan pada Tuhan Yesus dengan iman kita percaya. Tuhan turun tangan, memegang, memberi kekuatan, memberkati, memulihkan, membela, menolong. Bahkan tawanan iblis yang selalu menawan hidup kita, itu akan Tuhan hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Saudara menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Saudara menjadi orang-orang percaya imannya teguh di dalam Tuhan. Saudara menjadi orang percaya yang lebih mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang percaya pada Tuhan, menghidupi kebenaran firman dalam hidup. Ada amin? Saudara menjadi orang-orang percaya yang memiliki keintiman dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, ayat terakhir ini buat saudara dan saya, kalau nggak salah di coba Patriko lihat di Yakobus 4 ayat, coba Patriko tolong Yakobus 4 7 sama 8 deh, coba. Yakobus 4. Ini anak-anak Tuhan. Tuntunan Tuhan bulan Juli selalu apa? Berjaga-jaga, waspada, berdoa. Ya, yuk 2, 3. Karena itu, pertama, tunduklah kepada Allah. Tuhan mau saudara dan saya tunduk kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Yang kedua, dan lawanlah iblis, maka ia akan lari padamu. Ada amin? Injak iblis. Tadi ada nyanyi lagu pujian itu ya? Injak. Apa tuh? Injak. Bukan injak-injak ya. Injak iblis. Kita injak. Wow, luar biasa. Dan ini yang Tuhan mau 2026 bulan Juli. Mendekatlah kepada Allah. Baca ini sama-sama, jangan bulannya aja. 2, 3. Dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kami orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tahu nggak mendua hati?
Hah? Selingkuh. Mendua hati. Hati yang satu percaya Tuhan Yesus, satu percaya pada ilah lain. Hati-hati ya. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Tahirkan tanganmu, kamu orang-orang yang berdosa. Hari ini firman Tuhan katakan, mendekatlah pada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Bangun kehidupan doa, pujian penyembahanmu. Bangun keintiman dengan Tuhan. Bukan itu saja, bangun hidupmu. Beri makan rohmu, jiwamu. Dengan apa? Firman. Siap saudara? Bangun pagi. Siapa yang suka bangun jam 2? Untuk bangun berdoa. Dibangunin tidur lagi. Ntar Tuhan jam 3 lah. Kalau nggak jam 4 lah, bablas sampai jam 6 saudara. Kalau Tuhan bangunin jam 2, jam 3, jam 4, bangun saudara. Langsung duduk. Karena Tuhan mau berbicara sama saudara. Ada amin? Bangun rohani kita. Utamakan Tuhan. Saya percaya penabur benih diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan tidak panjang dan lebar. Kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Yuk kembali saya ajak saudara di tempat ini. Bangun rohani kita dengan membaca firman Tuhan. Melakukan, menghidupi firman Tuhan dalam hidup kita. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Diberkati, diurapi, bahkan saudara akan mengalami janji Tuhan dalam hidup. Kemuliaan Tuhan begitu nyata dalam hidup saudara. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Saya mengundang para imam untuk maju ke depan. Kita mengangkat pujian yang tadi ya. Yang terakhir, Pak Riko. Boleh rapnya aja nggak Bapak? Saudara, engkau sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Hidupi iman kita di dalam Yesus. Jangan bangun iman dengan keadaanmu. Saat kau susah, kau lemah, saat kau mengalami tantangan, pergumulan, persoalan dalam hidup, saudara baru cari Tuhan Yesus. Tapi dalam segala keadaan apapun, keadaan baik-baik pun, mari terus cari Tuhan, mendekat pada Tuhan Yesus. Karena doa adalah nafas kehidupan kita. Mari hidupi firman Tuhan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan adalah pedang roh yang menguatkan. Supaya saudara dan saya tetap teguh di dalamnya. Seringkali iblis membuat kita lemah. Membuat kita cemas, takut, gentar, dan menanggung. Tapi mari sama-sama kita punya iman. Injak iblis di dalam nama Yesus. Saudara punya kuasa. Perkatakan firman profetik. Saat kau susah kau berkata, aku dikuatkan. Saat kau kekurangan, katakan aku diberkati oleh Tuhan. Hidupku dipelihara. Hidupku disertai oleh Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku tidak takut gempar khawatir. Karena aku punya Tuhan yang besar. Mari sama-sama kita angkat pujian. Selalu ada caranya Tuhan. Ada jalannya Tuhan untuk menolong. Saat aku mengangkat tangan, aku percaya dengan iman. Tuhan turut tangan. Apapun masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupmu hari ini, taruh tangan kanan di dadamu dan angkat tangan pada Tuhan Yesus. Kita sama-sama angkat pujian. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan, Seberapa banyak yang punya iman, angkat tangan pada Tuhan Yesus. Percayalah, selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, kata Tuhan. kuatkan hati
ada jalannya Tuhan untuk menolong. Lihat hati anak-anakku di Saat mengangkat Jangan kami Tuhan yang tuluskan selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tangan, Tuhan yang tuluskan selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat selalu ada jalannya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kami percaya itu Kuatkan hatimu, tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatiku, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sorakan haleluya. Sorakan Saudaraku, di dalam segala keadaanmu hari ini tetap mengucapkan syukur, berterima kasih sama Tuhan Yesus. Tuhan selalu beri yang terbaik dalam hidupmu. Bangkitkan kembali imanmu, kuatkan teguhkan hatimu. Terus pandang Tuhan Yesus. Dia tidak pernah membiarkan dan meninggalkan engkau. Saat kau mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Percayalah, selalu ada cara Tuhan untuk menolongmu. Selalu ada jalan Tuhan untuk selalu menolongmu. Mari teguhkan imanmu. Mari terus hidupi kehidupanmu oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, aku percaya malam hari ini yang sakit Tuhan sudah sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan sudah beri kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan beri kekuatan dan penghiburan. Bahkan yang kekurangan diberkati oleh Tuhan. Tuhan, tidak ada kegagalan di dalam engkau. Setiap proses Tuhan izinkan supaya kami mengalami janji Tuhan, mengalami berkat Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, dalam hidup kami ada Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau terus bangun iman kami di atas dasar Tuhan Yesus Kristus, di atas dasar firman Tuhan, bahwa kami lebih-lebih lagi intim dekat dengan Engkau, bahwa kami lebih lagi di hati-Mu. Kami mau terus membangun rohani kami di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan, saat kami mempersiapkan hidup kami, semuanya kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Ada kuasa-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu, mujizat terjadi malam hari ini. Kami lebih dari pemenang. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Apapun sudah selesai menyampaikan pesan-pesan Tuhan, di mana kami percaya doa orang benar sangat besar kuasanya. Ada kuasa Tuhan di tengah hidup kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kami yang bekerja, tapi Tuhan Yesus yang bekerja dalam hidup kami. Bukan kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kami punya iman, kami yakin dan percaya banyak cara Tuhan untuk menolong kami.
Tuhan membuka pintu yang baru, jalan yang baru. Bahkan kami percaya sukacita dari surga, damai sejahtera dari surga terus mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama saya mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih atas hamba-Nya telah menyampaikan firman-Nya. Kiranya firman-Nya menguatkan kita. Amin. Dialah Tuhan, setiap kita memiliki iman yang didasarkan pada bukan perasaan tapi atas janji Tuhan. Amin. Sebentar kita akan persembahan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, terima kasih atas setiap firman-Mu hari ini Tuhan, yang kami dengar hari ini. Biarlah kami, ajaran kami, biarlah kami memiliki iman Tuhan yang teguh, bukan berdasarkan atas perasaan, Amin. bukan berdasarkan atas keadaan kami Tuhan, Amin. tapi iman yang kokoh berakar pada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami tetap rendah hati di hadapan-Mu, Amin. dan memiliki Tuhan pergumulan yang erat dengan Engkau ya Bapa. Yes. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan terbaik bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberi Tuhan. Ya biarlah persembahan ini dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu, Tuhan, pelayanan-Mu Tuhan di gereja kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk Ibu Luisa untuk doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Hati kami sungguh bergembira Tuhan. Amin. Hati kami sungguh bersuka cita untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami naik ke gunung kudus-Mu Bapa. Amin. Amin. Kami ingin lebih dan lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Amin. Kami ingin tinggal tenang di dalam hadirat-Mu.
Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menerima kekuatan baru. Amin. Kami menerima sukacita baru Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami dimampukan Tuhan. Amin. Kami dimampukan, kami bertahan Tuhan. Yes. Untuk berjalan, melangkah. Amin. Sampai kami menuju Tuhan janji-janji Engkau di dalam kehidupan Amin. kami. Yes. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk firman-Mu Tuhan. Amin. Bahwa kami akan terus intim di dalam Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang turut bekerja untuk Amin. mendatangkan kebaikan bagi Yes. mereka yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan Amin. biarlah itulah dalam kehidupan kami. Bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kondisi apapun, baik itu Yes. baik atau buruk kondisi kami, Kau Allah kami yang tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan untuk kami sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kembali kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Amin. Kami percaya apapun yang terjadi dalam bangsa kami sesuai dengan kendali-Mu dalam kehidupan bangsa kami Amin. ini Bapa. Tuhan berkati juga untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami ini Tuhan. Berikan kesehatan mereka, panjang sabar, lemah lembut. Amin. Berikan roh takut akan Engkau. Biarlah segala hikmat Tuhan. Berikanlah mereka roh keberanian. Setiap rencana, setiap keputusan, setiap anggaran Tuhan, itu baik untuk bangsa kami. Kami juga berdoa Bapa, tutup bungkus Tuhan dari berbagai apapun bangsa kami. Entah itu ancaman, konflik Tuhan, dari berbagai ketidakstabilan, dari berbagai macam perpecahan, tutup bungkus Tuhan. Tutup bungkus juga Tuhan dari berbagai macam musibah, bencana, tulah-tulah, sakit, penyakit dari bangsa kami. Tutup bungkus Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, alamnya, udaranya, airnya. Amin, yes. Tuhan berkati orang-orang yang mengelolanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja di bangsa kami Indonesia ini, di kota kami Sukabumi. Biar berdampak baik, positif Yes. untuk bangsa kami. Amin. Berdampak Tuhan, menjadi berkat Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami Sukabumi Bapa. Amin, yes. Diberkati pemerintahannya Tuhan. Amin. Diberkati juga Tuhan keamanannya Tuhan. Amin. Toleransi antar umat beragama. Berkati setiap usaha Tuhan, pekerjaan di kota kami Yes. Sukabumi. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang sebentar akan kembali pulang. Biar Roh Kudus-Mu yang bekerja Tuhan. Kami pulang membawa kebenangan. Amin, Roh yes. Kudus-Mu Tuhan yang menguatkan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang membuat kami percaya lebih lagi kepada Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu yang terus bekerja Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Amin, Roh yes. Kudus-Mu yang terus Aku berbicara percaya, Tuhan Bapa, dalam kepada nama. anak-anak-Mu Tuhan. Teruslah berbicara Bapa. Sebentar kami akan pulang. Kami rindu untuk menerima berkat daripada Amin. Tuhan sendiri. Mari saudara, arahkan hati kita dan angkat tangan kita pada Bapa di surga. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur, terima kasih kami kehadirat-Mu lewat ibadah, lewat pujian, penyembahan, pengagungan kami. Biarlah boleh menjadi dupa yang harum, boleh menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ampuni segala kekurangan, keterbatasan kami. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh dihidupi oleh kebenaran firman-Mu, diingatkan, diajarkan, dikuatkan, diteguhkan iman kami. Kami mengucap syukur buat hadirat Tuhan yang melawat, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, membalikan keadaan kami, bahkan memberkati kami, dan kami percaya kami sudah menerima kemenangan yang dari Tuhan, keselamatan kekal di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, angkat kedua tanganmu dengan iman percaya Tuhan Yesus yang memberkati engkau. Mari saudara, pulanglah, terimalah berkat, pertolongan, cinta kasih Tuhan Yesus, damai sejahtera, serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun di tengah kehidupanmu, keluargamu, rumah tanggamu, usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, anak-anakmu, menantu, cucu-cucumu, bahkan usaha bisnis ekonomi pekerjaanmu. Diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Pada malam hari ini Tuhan mencurahkan minyak, anggur, gandum yang baru. Mengalir dalam hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil dan beruntung. Bahkan kemanapun kakimu melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai engkau. Bahkan Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk berkemah dalam hidupmu, keluargamu, rumah tangga, usaha, pekerjaan pelayananmu. Ada malaikat Tuhan menjaga, memagari, membentengi kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengurapi engkau, memateraikan engkau dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga engkau lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai sore hari ini hingga hidup yang kekal. Maranatha. Kami sudah terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami kehadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, kita sama-sama mengangkat pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati.